Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Heru Adana Saputra akan mempresentasikan tentang teknologi plasma, itu materi biological application. 5.1 itu plasma water sterilization. Teknologi plasma berdenyut adalah teknologi yang hemat biaya dan ramah lingkungan untuk penghancuran mikroorganisme dalam air minum dan air limbah yang terkontaminasi. Pelepasan plasma berdenyut dalam air dapat menghasilkan medan listrik yang tinggi, radiasi ultraviolet yang kuat, gelombang kejut, ozon, H2O2, spesies aktif berumur pendek seperti OH, HO, IO2, HO2, dan O2-, dan partikel bermuatan untuk sterilisasi air yang efektif. Ada dua pendekatan utama untuk menggunakan debit pulsa tegangan tinggi untuk sterilisasi air. Yang satu menggunakan pulsa berenergi tinggi yang berukuran 1 kJ atau lebih tinggi. Dan yang lainnya menggunakan pulsa berenergi rendah sekitar 1 Joule. Berikut gambar proses sterilisasi plasma, air pada plasma. Yang bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya 5.11 itu previous studies of plasma water sterilization. Jadi Schonbeck dan rekan-rekannya di Old Dominion University mempelajari kelayakan penggunaan pulsa listrik dalam rentang mikrodetik untuk sterilisasi sel biologis selama 2 dekade terakhir. Sebagai contoh, pulsa gelombang persegi 600 nanosekon 120 kV digunakan untuk menghasilkan pelepasan corona berdenyut untuk bakteri seperti Escherichia coli dan Bacillus subtilis. Bakteri itu berupa bakteri dekontaminasi air. Mereka melaporkan 3 urutan pengeluaran besarnya terkonsentrasi E. coli atau bakteri negatif dengan pengeluaran energi 10 kJ. Untuk Bacillus subtilis itu bakteri gram positif dibutuhkan sekitar 40 kJ per liter untuk mendapatkan reduksi 3 urutan. Berikut proses sterilisasi bakteri pada gambar. Selanjutnya para peneliti di Universitas Teknologi Eindhoven di Belanda menerapkan medan listrik berdenyut dan pelepasan corona berdenyut untuk menaktifkan mikroorganisme dalam air. Mereka menggunakan 4 jenis konfigurasi pelepasan. Yang pertama, aliran air tegak lurus di atas 2 elektroda kawat. Yang kedua, aliran air paralel di sepanjang 2 elektroda. Yang ketiga, udara menggelegak melalui elektroda jarum berlubang menuju elektroda cincin. Dan 4, silinder kawat yang penerapan pulsa 100 kV dengan waktu 10 nanosekon dan durasi pulsa 150 nanosekon. Berikut gambarnya untuk menonaktifkan mikroorganisme dalam air. Selanjutnya para peneliti di Institut Fisika Umum Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia Moskow mempelajari apakah sistem plasma dapat membasmi mikroorganisme seperti E. coli dan Colipec dalam sistem distribusi air. Mereka melaporkan bahwa spesies aktif UV, ozon, dan hidrogen peroksida secara efektif dapat mensterilkan bakteri dalam air. Jadi selanjutnya para peneliti di University of Wisconsin-Madison mempelajari kelayakan menggunakan reaktor plasma medium padat untuk disinfeksi air. Mereka menemukan bahwa radiasi UV yang dipancarkan dari pelepasan elektrohidraulik adalah agen yang mematikan untuk inaktivasi koloni E. coli daripada kejutan termal atau tekanan atau spesies kimia aktif lainnya. Selanjutnya, penelitian sebelumnya sangat menyarankan bahwa pelepasan plasma memiliki kemampuan untuk menaktifkan mikroorganisme dalam air secara efektif. Jadi pada gambar, sistem pengolahan air berbasis plasma memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan metode pengolahan air kimia atau mekanik seperti perawatan minimal, daya operasi rendah, dan kehilangan tekanan minimal melalui perangkat pelepasan plasma. Oleh karena itu, pengolahan air berbasis plasma dapat diimplementasikan sebagai sistem pengolahan air titik penggunaan dan dalam sistem pengolahan air industri yang besar. Dibandingkan dengan pelepasan plasma non-termal, sistem untuk pengolahan air ini memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, thermal plasma atau plasma suhu tinggi. Ini akan menimbulkan risiko tinggi erosi elektroda dan tidak terlalu efektif dalam pembentukan radikal.
Yang kedua, tekanan sangat tinggi. Itu membutuhkan perlindungan tekanan tinggi masalah keamanan saat diterapkan pada sistem perpipaan biasa. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia. Yang keempat, waktu tinggal yang besar dalam sebuah penjernihan diperlukan tinggi perawatan yang besar yang tidak praktis untuk banyak aplikasi. Selanjutnya 5.2 New Development in Plasma Water Sterilization. Bagian ini membahas efisiensi sterilisasi dari 3 prototipe pelepasan plasma yang berbeda, yaitu konfigurasi elektroda bidang, busur peluncur, magnetik, dan pelepasan percikan memajang. Seperti kita lihat pada gambar, itu generator celah-celah digunakan untuk menghasilkan tegangan berdenyut yang mampu memulai pelepasan plasma berdenyut yang diinginkan. 5.1 itu point to plan elektroda configuration. Jadi konfigurasi pertama menggunakan geometri titik ke bidang elektroda. Eksperimen awal termasuk stainless steel dan elektroda kawat tungsten dengan berbagai diameter. Variasi plasma dari corona ke debit api diamati tergantung pada jarak gap antara anoda dan katoda yang DRD. Jadi jarak celah kritis di mana baik debit percikan dan debit corona diamati sekitar 50 mm antara kedua elektroda. Ketika jarak celah lebih besar dari 50 mm, debit corona diperoleh. Sedangkan ketika itu kurang, maka debit percikan yang diperoleh. Ketika jarak antara kedua elektroda kecil, tegangan tinggi memulai gangguan saluran di dalam air, sehingga menyebabkan percikan api. Berikut pada gambar menyajikan profil tegangan itu arus dan daya yang diukur selama uji percikan pulsa kas. Jadi yang gambar A itu harus tegangan, yang di bawahnya arus, dan ini di bawahnya daya. Jadi kenaikan curam awal dalam profil tegangan menunjukkan saat waktu kerusakan pada celah percikan. Selanjutnya itu prosedur lengkap untuk pertumbuhan dan pemanfaatan E. coli yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditemukan di tempat lain. Hasil tes validasi biologis diberikan pada gambar berikut. Itu untuk dua kondisi awal yang berbeda. Yang gambar pertama, ketika jumlah sel awal relatif rendah, maka pengeluaran percikan api dapat menghasilkan total pengeluaran 6 log dengan biaya energi 80. Jadi yang gambar kedua itu ketika jumlah sel awal tinggi, debit percikan menghasilkan pengeluaran 4 log pada 800 joule. Selanjutnya magnetic gliding earth configuration atau MGA. MGA menggunakan tegangan arus searah konstan atau DC untuk membuat pelepasan busur antara dua elektroda koaksial. Pelepasan busur bergerak atau meluncur dengan bantuan medan magnet yang diterapkan secara eksternal. Jadi MGA terdiri dari elektroda konsentris dengan katoda tegangan tinggi pusat dan anoda silindris koaksial ground. Jadi bisa dilihat pada gambar, beberapa magnet cincin keramik disterilisasikan sedemikian sehingga seorang memiliki medan magnet aksial dalam anoda silinder koaksial yang diardekan seperti yang ditunjukkan pada panah bertitik 5. Jadi pada gambar di bawah ini menunjukkan foto MGA yang beroperasi bersama dengan pengenalan aliran ke dalam reaktor busur peluncur. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya pada kecepatan 1/640 detik, seorang dapat, itu pada gambar B, seorang dapat dengan jelas melihat satu busur membeku antara dua elektroda. Sedangkan pada kecepatan rana 1/30 detik, seorang dapat melihat disk plasma dan beberapa titik terang dari titik elektroda. Jadi ini ada tabel di mana menunjukkan penting untuk dicatat bahwa paparan air ke busur geser menyebabkan penurunan awal pH. Jadi pada tabel ini menunjukkan hasil pengukuran di mana nilai pH berubah begitu plasma dihidupkan. Tidak ada fluktuasi yang signifikan dalam asuh air yang diamati pada varian tingkat daya. Pada tabel kedua ini menunjukkan hasil tes validasi biologis menggunakan MGA tadi. Jumlah E. coli dihitung sebagai fungsi dari daya yang diberikan. Pada tingkat daya 121 watt, MGA dapat sepenuhnya membunuh semua E. coli dalam air. Selanjutnya elongated spark configuration. Pengapian percikan panjang adalah proses pengambilan percikan tunggal yang memanjang mulai serangkaian kapasitor. Berarti percikan ini panjang berpotensi memiliki keunggulan signifikan atas sistem standar dengan peningkatan celah percikan. Bisa dilihat pada gambar, untuk meningkatkan jarak celah percikan, sistem standar harus memiliki kapasitas yang meningkat dan voltase yang meningkat untuk memulai